Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, iman dan Islam yang tidak kalah penting, nikmat panjang umur. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, mari kita tingkatkan prestasi ibadah, prestasi nilai ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, maka seutama-utama bekal adalah kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam, bahwasanya yang pertama, innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa amalikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak memandang penampilan kalian seperti apa, kemudian adalah harta yang kalian kumpulkan, tentang prestasi dunia seberapa besar, tetapi adalah Allah akan melihat hati kalian ketika mendapat nikmat diarahkan kemana, kemudian amal perbuatan kalian adalah untuk mencapai target apa, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, pergeseran dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke hari semalam, maka semuanya itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, dan sekaligus adalah pengurangan kesempatan kita untuk mencapai dan merebut ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah surat Al-Hasyr ayat 18, kita orang yang beriman dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli terhadap persiapan diri kita pribadi dalam rangka menuju ridho Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kalian telah mengklaim diri kalian adalah beriman kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian adalah mengevaluasi diri. Persiapan apa yang sudah kalian siapkan adalah untuk menghadap hari esok. Besok bukan hitungan kalender, besok bukan semata-mata perhitungan dunia, tapi besok itu adalah menjangkau kehidupan abadi. Itulah disebutkan kehidupan akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan semangat dan motivasi kepada kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan panjang umur,
maka amalia dia semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita berbicara dalam kehidupan sosial kita, kematangan kehidupan itu terbagi pada dua babak. Pertama yang disebut dengan kematangan sosial, yang kedua adalah kematangan spiritual. Kematangan sosial ditandai Rasulullah SAW adalah diberikan oleh Allah SWT keputusan takdir menikahi Siti Khadijah ketika beliau adalah usia 25 tahun. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan kematangan spiritual, di mana adalah manusia menemukan jati dirinya adalah dalam ranah ruang lingkup kedewasaan spiritual. Itu adalah usia 40 tahun. Itu ditandai Rasulullah SAW adalah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan selanjutnya. Maka di dalam surat Az-Zariyat ayat 15, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga manusia itu apabila mencapai usia dewasa, yaitu usia 40 tahun, jadi sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan kepada kita semua, kata Rasulullah, apabila seseorang mencapai usia 40 tahun, perbuatan kebaikan belum mampu mengalahkan keburukan, maka perbuatan kedepannya lebih dekat kepada neraka ketimbang kepada surga. Maka dia akan senantiasa proses terhijab, hijab semakin tebal, hingga hijab semakin tebal. Sulit rasanya untuk menembus rahasia Allah, untuk melangkahkan kaki ke masjid sholat berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan prestasi ibadah kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang kalian lakukan. Maka takwa kita adalah bapak-bapak, itu semuanya akan tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semampu yang kalian lakukan untuk bertakwa, maka bertakwalah. Ya. Maka ranah bertakwa, kalau Jepang menciptakan mobil, motor, maka Jepang pun mendidik teknisi, mekanik, bengkel untuk memperbaiki spare part motor dan selanjutnya. Tapi ingat, bengkel iman adalah basisnya adalah masjid dan majelis taklim. Jadi kalau kita dalam berbicara masalah bertakwa, semampu yang kalian lakukan, maka lakukan, melangkahlah ke masjid dan musola selagi kalian mampu. Suatu ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi bagi kita satu persatu tanpa terkecuali. Pergeseran dari detik ke menit merupakan adalah satu ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah semuanya pengurangan. Sebagai satu gambaran Bapak, injeksi kepada kita pribadi masing-masing tanpa terkecuali dan tidak membuli siapapun. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika kalbi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia yang kau hitung sekarang. Pertanyaannya Bapak yang hormati, kalau 1 tahun dunia menurut 1 harinya akhirat cuma diberikan oleh Allah kesempatan berapa? Itu sudah saya hitung Pak, itu bukan uang. Sudah saya hitung Pak. Perbandingan 1 hari akhirat dengan 1000 tahun dunia. Kalau 1 tahun dunia menurut 1 harinya akhirat, kita hanya diberikan oleh Allah kesempatan meningkatkan prestasi takwa itu hanya 2 menit 16 detik. Sudah dihitung Pak. Itu sudah dihitung Pak, matematik itu Pak. Jadi kalau kita maunya berleha-leha, bermanja-manja dengan umur hanya 1 tahun dunia, ingat, 1 tahun dunia hanya 2 menit 16 detik, tidak kurang, tidak lebih. Sudah saya hitung Pak. Kadang-kadang di antara kita sangat terbuka kemungkinan, aduh berganti tahun, nambah lagi umurku setahun. Jangan bangga Pak. Setahun itu cuma 2 menit 16 detik menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah takwa itu dalam konteks moralitas hubungan hablum minallah. Maka ketakwaan itu adalah ada satu keinginan, rasa takut dan khawatir jangan sampai
terkena penalti, penyesalan yang tidak berujung ketika kita berhadapan kepada Allah Qadi Rabbul Jalil. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dijelaskan, aku, kata Allah, tidak akan menghimpun dua ketakutan dan tidak akan menghimpun dua keamanan dalam dalam satuan waktu yang sama. Ketika manusia adalah takut kepadaku, takut dalam pengertian taat kepadaku di dunia, dia takut kepadaku, aman, maka dia pasti kuamankan di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika manusia adalah di dunia adalah merasa aman daripada sanksi dan ancamanku, dia tidak terlalu peduli terhadap aturan-aturanku, maka dia akan menciptakan ketakutan ketika dia di alam akhirat. Jadi saya ulang sekali lagi, barang siapa yang merasa takut, artinya ketaatan kepada Allah di dunia, maka dia akan kuamankan di akhirat. Itu janji Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang merasa aman dari sanksi dan ancamanku di dunia, dia adalah akan ku siapkan ketakutan di akhirat. Dan tanda-tanda yang demikian adalah Bapak para hadirin jamaah rahimakumullah, akan tampak ketika sakratul maut. Ketika itu adalah film ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah dewek catatan kamu pulang pada hari ini. Cukup diri kamu sendiri adalah menghitung catatan-catatan rekam jejak yang kalian pernah kau lakukan di masa dunia. Maka ketika itu adalah bapak-bapak, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu menyatakan, kata Rasulullah adalah ketika sakratul maut, maka tanda-tanda husnul khotimah, perhatikan 3 tanda-tanda di antaranya. Yang pertama adalah karena film sudah ditonton dan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, kata Rasulullah, ketika sakratul maut, maka perhatikan tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, bahwasanya ada tetesan air mata. Tapi yang kedua kata Rasulullah, ya, walaupun tidak ada tetesan air mata, tetapi ada muncul butiran-butiran keringat dingin di dahi. Bukan sekujur badan, Pak, saya luruskan. Kalau sekujur badan jantung, Pak, tapi keringat dingin di dahi. Yang ketiga, kata Rasulullah, adalah tanda-tanda ahli surga yang ketiga, sekalipun tidak muncul keringat dingin di dahi, tidak ada butiran air mata, tapi ada keluar ingus di hidung, maka itu pertanda rahmat Allah sampai kepadanya. Kenapa? Karena dia gugup, Pak, menonton film, sudah tampak di depan mata. Maka ketika film itu ditontonkan, tertolak penyesalan, tertutup pintu taubat untuk selama-lamanya. Yang ada, ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan hamba-hambaku itu, bukankah informasi agama sampai kepada mereka, tetapi mereka memperolok-olok. Na'udzubillah. Bukan memperolok-olok dalam pengertian tidak tertarik sama sekali, Bapak jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mimbar yang muliain, maka motivasi bagi kita pribadi dalam rangka mencapai ridho Allah, mesti kita istiqomah. Karena istiqomah itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Sebagaimana qori kita sudah menyampaikan, membacakan ayat ini. Wa qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka mengklaim adalah Tuhan kami hanyalah Allah, satu-satunya Tuhan. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, disiplin, Pak. Dipegang teguh niat, Pak. Dipegang teguh niat, Pak. Jangan sampai barangkali mungkin adalah karena memang mata organa dunia, terkadang-kadang adalah kita menjadi oleh. Dipegang teguh, Pak. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah menurunkan para malaikat seraya menghibur. Allah takhafu, gak usah kamu takut.
menghadapi gelombang kehidupan ini. Wala tahzanu, jangan berduka cita apabila adalah barangkali mungkin dunia luput kepada kita. Serahkan kepada Allah. Orang yang seperti ini, wa abshiru bil jannatin allati kuntum tu'adun. Allah telah menggembirakan kalian itu dengan surga yang telah dijanjikan. Semoga nilai-nilai ibadah kita, pergeseran umur kita adalah memang menambah semangat dan motivasi ibadah kita dalam rangka mencapai nilai terbaik dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga motivasi ini adalah membangkitkan motivasi saya pribadi dan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ali wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.